menggambarkan apa yang ada di depan saudara. Itu sangat penting. Sebab semuanya ini, saya percaya kita semua punya keinginan, saya percaya kita semua punya masa depan yang cerah. Betul? Ya. Tetapi itu semua hanya merupakan sebuah jargon. Hanya merupakan sebuah statement. Sampai kita bisa menggambarkan dengan jelas masa depan yang seperti apa yang kita mau. Apa yang kita lihat di depan kita. Karena setiap kita mempunyai gambaran yang berbeda-beda mengenai masa depan yang cerah tersebut. Saya bisa yakinkan dari sekian banyak orang yang di baris pertama aja, kalau saya tanya menurut kamu masa depan yang cerah itu seperti apa? Saya yakin mereka akan keluar dengan jawaban yang berbeda-beda. Betul kan? Karena setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda-beda mengenai masa depan. Nah, saya tidak akan mendikte saudara tentang gambaran seperti apa yang saudara mau punya untuk masa depan saudara. Tetapi saudara perlu punya, itu yang saya katakan. Karena saya nggak akan masuk ke wilayah itu lebih dahulu. Karena saya mau bertanya pertanyaan berikutnya lebih dahulu, kalau saya boleh tanya. Kalau saudara sudah punya gambaran tentang masa depan saudara, pertanyaan berikutnya adalah ini. Tahukah saudara di mana posisi saudara sekarang? Itu juga gak kalah pentingnya, karena kalau saudara pakai GPS, ada yang pernah pakai GPS, Google Map, Waze dan lain sebagainya, saudara pernah, kalau saudara type in, kalau saudara ketik tujuannya, akan keluar tuh tujuannya, itu tempat ada di mana, akan keluar. Kalau gak percaya boleh coba sekarang. Tetapi dia tidak bisa kasih direction, tidak bisa kasih petunjuk sebelum saudara kasih tahu di mana posisi saudara sekarang berada. Betul gak ya? Betul, sama kalau saudara ngundang teman saudara main ke rumah saudara karena saudara bikin pesta atau karena ada yang ulang tahun, kemudian dia belum pernah datang ke rumah saudara. Terus kemudian dia telepon saudara karena dia kesasar, karena gak pernah ke daerah saudara. Waktu dia telepon saudara, orang ini tahu kemana tujuan dia, yaitu ke rumah saudara. Betul kan ya? Untuk saudara bisa menolong dia, saudara harus tanya, kamu sekarang ada di mana? Nah kalau saudara nggak tahu sekarang saudara ada di mana, dia nggak bisa tuntun saudara untuk bisa mencapai tujuan, untuk sampai ke rumahnya. Jadi selain saudara penting punya masa depan yang saudara mau gambarkan seperti apa tadi pada saat saudara merem, saudara juga harus tahu posisi saudara sekarang ada di mana. Nah itu yang akan saya bahas. Nah, saya akan mencoba meminjam ilustrasi yang Yesus berikan untuk menggambarkan 4 keadaan, 4 kondisi atau 4 posisi yang kebanyakan organisasi kita berada atau gereja kita berada. Dan saya akan pinjam ilustrasinya saja. Jadi kepada para teologian di sini, para ahli-ahli Taurat dan kitab-kitab, minta maaf ya. Karena saya akan ambil ini out of context, saya ambil ini dari konteksnya, saya akan pinjam ilustrasinya saja, jadi minta maaf. Dan saya akan lihat dari sisi leadership, saya akan lihat dari sisi kepemimpinan, dari sisi next generation, dari sisi successor tadi, dari sisi resources dan lain sebagainya. Yang pertama saya ambil dari Matius pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-27, Yesus yang bicara ini. Saya yakin kalau dia bicara seperti ini di sini banyak yang tersinggung mungkin. Karena dia bilang begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan, dia bilang. Kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ini ilustrasi yang Yesus berikan. Saya ambil ilustrasinya saja keluar. Perhatikan, kita semua, termasuk saya, termasuk Pastor Hao, termasuk Pastor Yosia, Yuan Mogi, kita semua bisa ada dalam kondisi seperti ini. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita kehilangan gairah, kalau kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kondisi yang pertama ini menggambarkan sebuah organisasi atau gereja yang masih kelihatan bagus dari luar, tetapi di dalamnya sebetulnya penuh dengan
tulang belulang melambangkan atau berbicara mengenai suatu kematian yang sudah lama. Sebab kalau baru mati, tulang belulangnya nggak kelihatan. Kematian yang sudah lama sehingga kelihatan tulangnya. Sudah lama tidak ada kehidupan. Dan dikatakan bukan cuma sekedar tulang belulang, tetapi ada berbagai jenis kotoran di situ. Menurut saya ini issues, problem yang sudah menumpuk, yang bertahun-tahun, yang tidak diselesaikan pada saat itu muncul. Nah, jadi selama ini tenaganya, sumber dayanya habis buat penampilan luar saja karena nggak tahu bagaimana harus menghidupkan, tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan semua kotoran atau membersihkan semua kotoran yang ada. Itu sebabnya semua tenaga, semua sumber daya hanya dibuat untuk penampilan luar, untuk pencitraan saja. Daripada menyelesaikan apa yang menjadi problem sebenarnya. Nah, semua kegiatan tentu kalau sudah begini hanya rutinitas. Hanya sekedar rutinitas, tidak ada kekuatan ibadah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa sebetulnya ada kekuatan ibadah kalau kita sungguh-sungguh datang atau beribadah dengan baik. Tidak ada lagi kehidupan dan itu juga dan semuanya jadi predictable, bisa ditebak semuanya. Habis ini pasti ini, habis ini pasti ini, habis ini pasti berdiri, habis ini pasti duduk, habis ini pasti ngomong ini, habis ini pasti ini, habis ini pasti selesai. Ya, udah bisa ketebak sebelum orang datang, dia sudah bisa menebak dari depan sampai belakang apa yang akan terjadi. Nah, perhatikan, pendekatan saya hari ini adalah apa yang diperlukan kalau saudara atau organisasi saudara atau gereja saudara ada di posisi seperti ini. Itu pendekatan saya hari ini, itu approach saya hari ini. Ya, karena saya tidak percaya bahwa untuk kondisi seperti ini tidak ada harapan, saya nggak percaya itu. Halo? Saya tidak percaya bahwa meskipun ada yang dalam kondisi seperti ini bahwa buat mereka tidak ada harapan, saya tidak percaya itu. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Selalu ada pengharapan dan approach saya dari setiap apa yang saya presentasikan hari ini adalah dari apa yang diperlukan. Karena hope gives future. Karena pengharapan memberikan masa depan. Kalau kita nggak punya pengharapan maka kita nggak akan punya masa depan. Apalagi kita ini pembawa kabar baik. Halo? Kan kita pembawa berita baik, kita ini kan pembawa gospel adalah berita baik. Jadi kita harus bawa berita baik, bahkan kepada orang atau organisasi yang dalam keadaan seperti ini pun menurut saya ada kabar baik. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi apa yang diperlukan kalau saudara ada dalam kondisi yang seperti ini? Jelas menurut saya diperlukan kebangkitan. Diperlukan kebangkitan. Untuk bisa keluar dari kondisi ini diperlukan kebangkitan, diperlukan revival, diperlukan kebangunan rohani. Namun kita harus berani untuk menyadari lebih dahulu, harus berani sadar lebih dahulu. Tahukah saudara bahwa sadar itu penting? Kita harus berani sadar dulu, harus berani mengakui dulu. Hei, saya ada di sini nih. Lu ada di mana? Nggak peduli deh. Lu ada di mana? Pokoknya kasih tahu gue aja. Lu ada di mana? Kalau lu udah kasih tahu, gue bisa tuntun lu sampai ke sini. Bisa ngerti? Tapi sadar dulu lu ada di mana. Coba lihat sekelilingnya, apa yang lu lihat? Apa yang lihat? Apa tanda-tandanya? Kenapa lu bisa ada di situ? Nah, kita harus berani menyadari urusan kebangkitan adalah urusan Tuhan, urusan Roh Kudus. Kita harus approach Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk bekerja. Ya. Kemudian kita mulai membuat perbaikan dari dalam, mencoba untuk menyelesaikan persoalan yang ada satu persatu. Setelah berani, setelah cukup rendah hati untuk minta pertolongan kepada yang lain. Nah, biasanya orang-orang yang melayani di gereja yang seperti ini atau organisasi yang seperti ini, biasanya pikirannya udah exit strategi aja. Pikirannya udah mau keluar aja. Apalagi kalau nggak jauh dari sana ada gereja yang sedang berkembang, ada gereja yang sedang hype. Mikirnya mau pindah aja. Saudara, saya mau kasih tahu pada saudara.
Katanya mau dipakai Tuhan. Halo? Katanya mau dipakai Tuhan. Kalau mau dipakai Tuhan, saudara jangan tinggalkan mereka. Tinggalkanlah jalan yang paling gampang, kalau saudara nggak mau tahu, ya tinggalkan saja. Tapi saudara kehilangan kesempatan untuk dipakai Tuhan sebagai saluran berkat, sebagai channel, sebagai pembangkit daripada sesuatu yang sudah mati. Jangan tinggalkan mereka justru pada saat mereka paling membutuhkan pertolongan. Katanya mau berbuah. Berbuah itu artinya apa? Berbuah itu artinya mau repot. Itu berbuah. Kalau kita bisa interview pohon yang berbuah, dia pasti akan bilang, capek banget berbuah itu. Lu betul. Berat banget berbuah itu. Karena apa? Karena dia harus tahan semua buahnya. Dengan ranting-rantingnya kan harus tahan buahnya. Repot banget kan? Ya kan? Habis itu dipetikin orang, kemudian berbuah lagi, lebih lebat lagi, lebih berat lagi. Jadi kalau saudara gak mau repot, saudara gak bisa berbuah. Berbuah itu artinya repot. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara harus mau repot. Bukankah dalam Yeskiel 37 ada perintah, ada tulang belulang yang berserakan yang kemudian bisa dihidupkan. Dikatakan, bernubuatlah kepada tulang belulang tersebut. Nah kenapa kita gak bernubuat? Kenapa saudara gak bernubuat? Kenapa gak saudara perkatakan kehidupan kepada mereka? Bring revival ada di situ. Izinkan Tuhan memakai saudara untuk menjadi alatnya, untuk membawa kebangunan rohani. Berani invest pada saat mereka masih belum apa-apa. Pada saat mereka dalam keadaan terkapar, saudara sudah invest di situ. Memang diperlukan banyak perubahan yang mendasar. Memang diperlukan mujizat. Tapi bukan tidak bisa dibangkitkan. Pasti bisa. Nah yang kedua, yaitu Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Dikatakan begini, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, dalam keadaan seperti ini biasanya gereja tersebut punya yang disebut dengan anggur baru. Apapun terminologi saudara, apapun yang saudara maksud dengan anggur baru, tetapi saudara punya itu. Ini keadaan gereja yang berbeda. Dia punya anggur baru. Buat saya anggur baru bicara mengenai harapan yang baru, mengenai tenaga yang baru. Biasanya dibawa oleh orang-orang muda, biasanya dibawa oleh next generation. Namun masalahnya di dalam kondisi seperti ini, dalam posisi ini, wadahnya tidak nyaman buat mereka. Kantong yang tua bicara soal kantong yang sudah kaku, yang gak fleksibel sama sekali. Saya bertemu dengan banyak anak-anak muda yang sedang gelisah. Again, mereka mau pindah gereja. Udah mulai lirik-lirik ke toko sebelah. Kalau itu lirik bukan untuk belajar, lirik untuk minggat. By the way, saya kasih tahu pada saudara, I really like what Pastor House share tadi. Kalau saudara tak invest dalam kehidupan mereka pada saat mereka masih belum apa-apa, yang saudara dapatkan adalah anak. Yang saudara dapatkan adalah loyalitas. Yang saudara dapatkan adalah komitmen. Yang saudara dapatkan. Saya totally agree dengan apa yang dikatakan beliau tadi. Dan kalau yang saudara dapatkan anak, saya bisa yakinkan kepada saudara sini. Kalau itu anak, saya kasih ilustrasi aja deh. Kalau tetangga saya bangun rumah, tetangga persis tetangga saya,
Kalau dia bangun rumah, jauh lebih gede, jauh lebih mewah daripada rumah saya. Jauh lebih mahal daripada rumah saya. Apakah saya perlu takut bahwa suatu hari pada saat rumah itu jadi, anak saya akan pindah ke situ? Coba saya tanya. Apakah saya perlu wanti-wanti anak saya? Apakah perlu saya wanti-wanti anak saya? Nak, jangan pulang ke rumah sebelah. Terus saya gandolin dia pakai tag, rumahmu nomor sekian. Supaya kalau engkau hilang di tengah jalan, diantar pulang ke sini bukan ke sebelah. Kenapa saudara mesti takut? Saya gak pernah takut kalau ada orang bangun rumah di sebelah saya jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih canggih. Saya gak pernah takut kalau itu anak, dia pulang ke rumah sini meskipun rumah sini gak terlalu bagus. Tetapi kalau itu tamu, dia cuma cari convenient, dia cuma cari kenyamanan, ya pasti dia cari yang lebih nyaman. Itu tamu. Makanya kita mau bangun tamu atau mau bangun anak? Mau mendidik tamu atau mau mendapatkan tamu atau mau mendidik anak? Saya gak pernah takut, betul saya gak pernah takut. Kalau itu anak saya, dia tahu siapa bapaknya. Dia akan pulang ke rumah meskipun rumahnya kecil, gak bagus, dia akan pulang ke situ. Dia gak akan pulang ke sebelah. Saya gak perlu takut, gak perlu awas ya. Sebelah kita bangun lebih gede loh, sebelah kita bangun lebih hebat loh. Awas ya. Jangan sampai nyasar ke situ. Meskipun musik dia lebih bagus, meskipun terangnya lebih bagus, TV-nya lebih gede, anak saya gak bakalan nyasar ke situ, gak bakalan. Tadi saya bilang, saya bertemu dengan banyak dari mereka yang sedang gelisah mau pindah gereja. Karena apparently mereka nggak menganggap dirinya sebagai anak, nggak pernah ada investasi buat mereka, sehingga mereka menganggap bahwa itu bapaknya. Mereka nggak lagi bergairah, padahal mereka orang-orang kreatif, mereka orang-orang berpotensi besar. Tapi ini yang dikeluhkan, mereka nggak bisa bergerak dalam mengembangkan potensi mereka. Terhambat dengan kebiasaan, terhambat dengan peraturan, terhambat dengan structure, terhambat dengan metode, terhambat dengan program yang sudah tidak lagi cocok buat mereka untuk berkreasi, untuk mengembangkan potensi, untuk memakai cara yang baru. Bahkan tadi pagi Pastor Yosia bilang untuk mindahkan piano aja gak bisa. Sehingga pada saat Natal selalu dramanya ya pasti itu. Pasti ada bayi kecil, bayi di palungan, pasti harus ada palungannya, pasti harus ada orang majus, jumlahnya 3, gak boleh lebih, gak boleh kurang. Harus ada yang jadi Maria, harus ada yang jadi Yusuf. Setiap tahun seperti itu. Tidak bisakah kita dengan semua kreativitas yang kita punya menghadirkan sesuatu yang masih punya esensi Natal kelahiran Yesus, tetapi bentuknya nggak kayak gitu? Pasti bisa. In fact, setiap Natal kita udah nggak pernah lagi punya drama yang kayak gitu. Drama Natal kita udah ceritanya macem-macem. Tetapi esensinya masih sama, yaitu juru selamat datang. Esensinya masih dapat. Tetapi presentasinya berbeda. Orang bisa tahu bahwa ini tentang juru selamat. Sehingga pada saat Paskah juga bicara soal pengorbanan, kita bisa sampaikan dengan kreativitas yang sangat berbeda. Tapi setiap kali saya usul ini dibilang sesat. Saya usul itu dibilang sesat. Nah, untuk mereka-mereka yang dalam posisi seperti ini diperlukan apa? Diperlukan pembaharuan. Kantong bicara mengenai wadah, bicara mengenai habitat, bicara mengenai atmosfer, bicara mengenai struktur, bicara mengenai peraturan, bicara mengenai sistem, kebiasaan, metode yang sudah tidak lagi efektif dan harus diperbaharui. Baru itu adalah tanda kemajuan, kecuali punya istri baru.
Tapi kita nggak bicarakan itu. Itu bukan kemajuan. Baru seringkali menunjukkan tanda kemajuan. Tandanya baru itu tandanya saudara sudah move on. Makanya Alkitab bilang, nyanyikan nyanyian baru. Nah, Tuhan pasti akan memberikan ide, nada, lirik, kalau dia kasih instruksi tersebut kan. Betul nggak? Kalau dia kasih instruksi karena dia tahu ada yang sudah dia kasih nada, dia kasih lirik untuk itu. Kasihnya baru setiap pagi dan lain sebagainya. Baru tanda sesuatu yang baik. Saudara sudah move on. Zaman telah berubah, generasi sudah berganti. Kita tidak harus mensakralkan metode, cara, sistem, program yang memang sudah tidak lagi efektif harus berani dihapus dan diganti dengan yang lebih efektif. Dan apa yang pernah berhasil di musim yang lalu belum tentu cocok dan mendatangkan keberhasilan di musim sekarang. Kita harus berani terbuka. Tadi Pak Yosia bilang, kenapa enggak pakai research? Kenapa enggak pakai apa namanya istilah tadi? Survey. Sampai lupa. Kenapa enggak minta feedback? Kenapa enggak pakai data? Data enggak pernah bohong. Tadi yang dipresentasikan sama Pastor Hao tadi data. Data enggak pernah bohong. Kenapa kita enggak survey? Jujurlah pada diri sendiri. Data itu penting supaya kita bisa tahu apa kenyataannya, mau kemana kita pergi, bagaimana caranya kita tackle ini. Buktinya kebaktian ini sudah tidak lagi efektif, udah gak lagi yang datang. Saya pernah pergi ke satu, gak usah sebut kotanya ya. Datang ke kebaktian di sebuah hotel. Di hotel itu ada 3 atau 4 kebaktian. Dari 3-4 gereja yang berbeda. Terus saya mau ke WC, pas saya ke WC, saya keluar, saya lihat ada yang lagi kebaktian di ruangan yang satu lagi. Waktu saya lihat, saya lewat mau ke WC, saya sempat lihat sebentar. Yang ada gedung besar. Penyanyi, nyanyi, yang hadir gak sampai 10 orang. Tapi punya multiple services. Punya kebaktian service yang berbeda-beda. Kenapa gak digabung jadi satu, kan lebih murah? Lo betul gak? Lo gak usah gabung sama tetangganya deh, gak usah. Dari multiple service, dari service yang banyak itu kenapa gak dijadikan satu? Buat yang nyanyi juga lebih semangat. Lo betul gak? Lo ini yang melayani lebih banyak daripada yang hadir lo. Lo betul. Mungkin dulu pernah rame. So I don't know. Jadi untuk menyelamatkan sumber daya, untuk menyelamatkan anggur baru ini, untuk menyelamatkan next gen ini bukan berarti banyak, saya lihat banyak yang punya next gen, tapi next gen mereka bisa tercecer. Kalau kantongnya kalau kantongnya kaku, dan akibatnya kantongnya pun bisa rusak. Jadi diperlukan habitat yang baru, sama seperti Saul mencoba memakaikan baju perang kepada Daud. Baju perangnya Saul itu terbukti sudah dia pakai untuk mengalahkan banyak orang. Tetapi belum pernah orang yang kalibernya kayak Goliat. Belum pernah. Nah, Daud muncul, dicoba dipakaikan sistem yang Saul punya, dia gak bisa gerak. Nah kalau gerak aja gak bisa, gimana mau mengalahkan musuh? Gerak aja gak bisa. Ada, saya yakin banyak di antara saudara masih punya anak-anak muda, tapi mereka gak bisa gerak. Terlalu berat yang harus dipakaikan kepada mereka. Lawan yang dihadapi berbeda. Zaman sudah berubah, generasi yang muncul pun punya cara yang berbeda untuk menghadapi peperangan mereka. Nah kalau Daud dipaksakan memakai cara Saul berperang, udah peralatannya aja dia gak bisa bawa, cara perangnya pun dia gak bisa. Dia harus dibiarkan pakai caranya sendiri, dia harus dibiarkan pakai apa yang dia biasa.
Perhatikan, cara Daud menari juga berbeda. Cara Daud celebrate kemenangan juga berbeda dari Saul. Nah, kalau saudara perhatikan, saya nggak akan bahas itu, ini jadi bahan khotbah yang baik aja suatu hari buat saudara mungkin. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, saudara bisa lihat itu, apa yang terjadi. Pada saat Daud menari-nari, meloncat-loncat, dia raja, celebrate kemenangan dengan luar biasa. Ada anaknya Saul, namanya Mikal. Binti Saul katanya. Nah, Mikal binti Saul berarti dia satu generasi sama Daud. Nah, betul loh? Iya kan? Satu generasi sama Daud. Saudara bisa lihat 2 orang dari generasi yang sama, tapi yang satu di bawah kantong yang lama. Dan satu yang di Mikal, yang di bawah kantong yang lama, anaknya Saul ini mencibir, merendahkan apa yang dilakukan Daud. Pada saat Daud merayakan kemenangan, Alkitab mencatat Mikal tidak memperoleh anak sampai dia mati. Tidak bisa berbuah, tidak bisa berkembang sampai dia mati. Padahal mereka ada di generasi yang sama. Jadi penting, punya next gen penting, tetapi wadahnya tidak kalah penting. So next gen di wadah yang keliru tidak akan menghasilkan sesuatu. Akan mengalami kemandulan. Are you okay so far? Yang ketiga, tadi sudah disebut sebetulnya, perumpamaannya sama Pak Yosia, yaitu perumpamaan tentang gadis yang membawa pelita. Saya akan bacakan, karena tadi nggak dibaca secara komplit, saya akan bacakan Matius 25 ayat 1-10. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Gadis-gadis yang membawa pelita ini, nah tadi saya during the break saya diskusi tentang sepak bola sama Pastor Hao. Karena ternyata dia suka sepak bola juga sama seperti saya. Ada yang nonton Liverpool lawan Barcelona kemarin? Maaf ibu-ibu, maaf kalau Anda nggak mengerti. Gadis-gadis yang membawa pelita tapi tidak membawa minyak, ini kondisi yang ketiga, itu ibarat tim sepak bola yang gak punya pemain cadangan. Gak punya pemain pengganti. Mungkin saja mereka tim yang hebat dan selalu menang, tetapi kalau mereka tidak mempunyai pemain cadangan, maka tim itu tidak punya masa depan. Semua pemain harus main, gak boleh ada yang absen. Semua pemain dituntut untuk perform. Tidak lama yang lalu, ada permintaan dari sebuah perusahaan untuk datang main-main ke kantor kita. Karena mereka
ingin tahu bagaimana caranya kita mendidik atau membangkitkan anak-anak muda untuk bisa passionately secara bergairah melayani, volunteering, dan lain sebagainya. Mereka sudah observe ternyata setelah beberapa lama, dan mereka ambil waktu untuk minta ketemu sama saya. Terus datang beberapa orang direktur mereka. Terus saya tanya, kenapa kamu mau belajar dari kita? Terus salah satu dari mereka bilang, Pak, sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada saat pemimpin kami tidak ada. Karena sampai sekarang, beliau sudah tua dan tidak ada yang bisa menggantikan beliau. Ini bukan cuma masalah gereja, ini juga masalah banyak perusahaan. 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu saya makan siang dengan seorang direktur utama sebuah perusahaan, dan saya bertanya kepada dia, ini saya udah tahu umur dia berapa, dia udah mulai punya cucu dan lain sebagainya. Terus saya tanya tentang suksesor, dia nggak bisa jawab. Perusahaannya besar, berhasil, tetapi sangat riskan sekali kalau sampai pada saat itu tidak ada yang bisa menggantikan dia. Nah mungkin sudah karena profitnya tinggi, penjualannya hebat, karena jemaatnya mungkin masih banyak, tidak diperlukan pemain pengganti. Mungkin sekarang belum dirasakan, sama seperti wanita ini pelitanya masih nyala, masih bersinar. Who cares? Namun pada saatnya, kalau mereka perlu, mereka tidak punya cadangan, dan mereka tidak punya rencana yang terstruktur untuk mempunyai pemain cadangan, yang kapan saja bisa masuk menggantikan pemain yang perlu istirahat, mereka akan kewalahan. Jadi yang diperlukan dalam kondisi seperti ini, kalau gereja saudara atau organisasi saudara atau bisnis saudara, saudara perlu punya cadangan, saudara perlu punya rencana yang terstruktur untuk munculkan leaders baru. Bukan cuma 1 level di bawah saudara, 2 level kalau perlu di bawah saudara. Program ini sudah saya mulai, saya canangkan sama teman-teman dari tahun 2012. Saya bilang, baik tahun 2014, semua di antara kalian harus ada yang bisa menggantikan. Mau level mana saja, harus ada yang bisa menggantikan. Mau saudara namanya Sidney Mohede, atau Sari Simorangkir, atau Alfi Raja Guguk, atau Jeffrey Rahmat, harus ada yang bisa gantikan. Kita mulai bikin rencana terstruktur. Meskipun kita gak mau pensiun, kita masih ada, tapi kita punya level berikutnya yang ada di bawah. Dan kemudian sekarang kita lakukan apa? Kita working on another level di bawahnya. Supaya kalau pada saat seseorang perlu digantikan, lagi cedera, lagi sakit, lagi apa, pemain, tahukah saudara bahwa pemain cadangan itu harus ikut semua program latihan? Pemain cadangan itu harus ikut semua program latihan, semua kegiatan. Cuma pada saat pertandingan, dia tidak bermain, dia harus duduk dan menonton dari bangku cadangan. Tetapi kapan saja dia diperlukan untuk masuk, dia sudah fit, dia terlatih. Kapan saja dia bisa dipanggil masuk dalam pertandingan, menggantikan pemain yang lain. Kenapa? Karena dia ikut latihan. Dia nggak skip latihan, dia ikut program. Nah, punyakah Anda cadangan di semua lini? Nah kalau belum, kenapa nggak dimulai dari sekarang? Dipikirkan, buat rencana yang terstruktur. Kalau saudara mau punya masa depan yang baik, tepuk tanganmu membangunkan beberapa orang. Terima kasih. Bagus memang tepuk tanganmu, tepat pada waktunya. Yang berikutnya adalah pelita yang menyala dan minyak dalam buli-buli.
Nah ini yang kita mau. Tapi untuk ini yang saudara perlu adalah investasi, yang saudara perlu adalah mau repot. Saudara mau kerja keras. Bayangkan saudara, bayangkan dalam ilustrasi ini gadis-gadis ini bukan cuma sekedar bawa pelita, dia harus bawa buli-buli isi minyak. Itu kan repot, namanya repot banget sih lo. Nah, ini bukan acara biasa, bukan acara konser. Ini acara perjamuan kawin. Orang kan mau kelihatan necis ya, orang kan mau kelihatan rapi, orang mau kelihatan anggun gitu kan. Bawa pelita, bawa buli-buli. Kayaknya kamu repot banget gitu. Tapi dibilang mereka adalah bijaksana. Bisa jadi mereka diledekin. Halo? Bisa jadi mereka diledekin. Ngapain repot-repot, ngapain berat-berat mau fitness lu. Minyak itu kan berat saudara, bawa buli-buli minyak, bayangkan sambil bawa lampu, bawa pelita, bawa buli-buli minyak, di pesta lagi. Well, tapi pada saat minyak pelita yang lain padam, minyak mereka jadi mahal tuh. Langsung naik harganya. The future belongs to those who prepare themselves. Masa depan itu punyanya orang-orang yang mempersiapkan diri mereka. Nah, memang kalau saudara mau punya masa depan yang cerah, saudara harus berani tampil beda. Bahkan kadang-kadang terlihat out of place, terlihat tidak pada tempatnya. Karena pandangan mereka bukan cuma di hari ini aja, seperti kata Pastor Yosia tadi, bukan pada the present saja, tapi pandangan dia to the future. Kita pernah bikin gathering, volunteers gathering beberapa tahun yang lalu. Tapi setiap tahun kita adakan, tapi beberapa tahun yang lalu kita bikin ekstra spesial karena setiap orang harus pakai baju berdandan lah, kostum, harus pakai kostum. Nah, saya nggak tahu gambarnya ada apa enggak. Ini kostum yang saya pakai. Beberapa orang ada yang jadi kayak presiden, ada yang jadi kayak gadis Jepang, nggak ada ya, nggak ada gambarnya. Artinya, yang saya mau ceritakan adalah ini. Saya pakai kostum, saya pakai jubah, terus saya pakai penutup mata. Baju saya itu ada rumbai-rumbainya. Dan bayangkan, saya harus keluar rumah. Loh iya kan? Saya harus keluar rumah. Loh kalau saya udah sampai pesta nggak apa-apa. Then everybody is the same. Semua orang sama. Tetapi saya belum sampai pesta, saya kan harus keluar rumah dulu. Nah waktu saya keluar rumah, kan semua orang lihat saya aneh. Loh betul nggak ya? Karena saya berdandan dress for the future. I dress for the future. Saya berdandan untuk masa depan. Saya nggak berdandan untuk sekarang. Betul kan ya? Saya berdandan untuk nanti. Sekarang saya kelihatan out of place. Sekarang saya kelihatan aneh. Sekarang saya kelihatan bahwa saya nggak normal, nggak seperti yang lain. Karena memang saya bukan cuma hidup sekarang, saya hidup dengan pandangan ke depan. Jadi waktu saya keluar rumah, saya kelihatan aneh, saya diketawakan orang. Tetapi pada saat saya sampai di tujuan, pada saat saya sampai di future, saya jadi normal, saya jadi seperti yang lain. Bisa ngerti yang saya maksud? Nah jadi, kalau saudara nggak berani kelihatan seperti itu, sama dulu pada saat kita mulai tahun 99, gak mengedarkan kolektor, dibilang aneh sama orang. Mana ada gereja gak ngedarin kolektor? Mau hidup dari mana? Sekarang hampir 20 tahun, hidup tuh. Hidup dan bagus lagi hidupnya. Nah sekarang mulai banyak yang niru, gak pakai ambil kolektor. Hidup juga tuh yang saya tahu semua. Nah kok bisa? Kalau kita mempunyai pandangan ke depan, beranikah kita
kelihatan out of place sekarang. Seperti apa yang dibuat sama Pastor Hal. Pasti diketawain banyak orang, ngapain invest di anak-anak muda. Dulu waktu pertama kali saya mau mengembalakan JPCC, saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan yang cukup senior datang kepada saya dan kasih tahu saya, ngapain kamu mengembalakan anak muda? Ini respons dia, anak muda itu nggak ada duitnya. Yang ada rugi terus kita, karena kita mesti invest. Tetapi itu pemikiran yang harus kita ubahkan sekarang. Karena kita nggak punya masa depan kalau kita nggak berani invest di mereka. Tahukah saudara bahwa masa depan saudara tidak ada di depan saudara? Masa depan saudara tidak ada di depan saudara. Masa depan saudara ada di dalam saudara. Kalau nggak, nanti kalau keluar lagi makan semangka atau lagi makan jeruk, saudara lihat biji, benih. Masa depan daripada benih itu tidak ada di luar. Masa depan dari benih itu ada di dalam benih itu sendiri. Betul ya? Jadi masa depan saudara bukan ada di depan saudara. Masa depan saudara ada di dalam organisasi saudara sendiri. Yosua itu gak pernah jauh-jauh dari Musa. Sudah, masa depan kita ada di dalam kita sendiri. Tapi memang perlu diakui, lebih banyak pemimpin lebih suka untuk melihat sekeliling mereka daripada membina dan menggali di dalam. Karena membina di dalam itu, menggali di dalam itu memang lebih beresiko karena harus investasi. Capek, harus mendidik orang yang belum punya pengalaman. Harus mendidik orang yang belum makan asam garam. Harus mendidik orang yang gak punya duit lagi masih. Capek. Dan perlu waktu yang panjang. Sedangkan mengambil orang yang sudah jadi memang lebih mudah. Tapi lebih mahal. Tadi kita diskusi tentang sepak bola. Klub pegangan saya sampai hari ini Ajax Amsterdam. Nanti malam main lawan Tottenham Spurs. Mari kita berdoa sama-sama buat Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam terkenal dengan klub sepak bola yang raise their own stars. Mereka melahirkan salah satu klub terkaya di Eropa karena dia pandai untuk menghasilkan pemain dari dalam dan kemudian sudah matang dibeli sama klub-klub lain. Di quarter final mereka mengalahkan, di semifinal mereka mengalahkan Juventus. Satu pemain Ronaldo, yang namanya Ronaldo, nilainya lebih besar dari semua pemain Ajax digabung jadi satu. Betul. Saya bisa bayangkan. Lawan mereka nanti malam, namanya Tottenham Hotspur, itu punya pemasukan dari televisi 10 kali lebih besar daripada Ajax Amsterdam. Tetapi klub sepak bola ini tahu bagaimana caranya untuk mendidik anak-anak muda mereka. Luar biasa. Abraham Lincoln katakan seperti ini, the best way to predict your future is to create it. Cara yang terbaik untuk menebak masa depan saudara adalah untuk menciptakan masa depan itu sendiri. Bagaimana saudara menciptakannya? Dari dalam. Keuntungannya mempersiapkan orang dalam adalah, pertama, mereka tahu sistem kerja kita. Mereka tahu budaya kita. Mereka tahu DNA kita. Mereka tahu rekan kerja mereka. Sehingga tidak sulit untuk menyesuaikan diri, untuk meneruskan visi. Sedangkan pada saat kita tarik masuk orang dari luar, pasti tidak semudah itu. Karena perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Belum tentu tahu sistem dan budaya dan belum tentu disenangi oleh rekan sekerja. Tapi kondisi yang seperti ini hanya bisa dicapai kalau organisasinya hidup. Kalau kantongnya baru. Kalau punya rencana yang terstruktur untuk kemudian punya cadangan. Bukan cuma sekedar cadangan dalam soal sumber daya atau leaders atau volunteer. Juga saudara perlu punya cadangan keuangan.
So, kalau saudara punya cadangan keuangan, pada saat kesempatan datang, saudara bisa langsung execute karena saudara punya cadangan soal keuangan. Nah, saya nggak tahu di mana posisi Anda berada sekarang ini. Saya nggak tahu. Apakah saudara perlu kebangkitan? Apakah saudara perlu pembaharuan? Apakah saudara perlu punya cadangan? Apakah saudara perlu investasi? Saya nggak tahu di mana saudara berada sekarang. Tetapi ketahuilah bahwa ada pengharapan buat saudara. Kualitas masa depan Anda tergantung dari kemampuan Anda untuk menggali ke dalam, menggali dan mengeluarkan potensi tersebut. Untuk itu saudara harus berani sadar, tahu posisimu di mana. Berani telepon, minta pertolongan. Tolong dong, saya kesasar, saya nggak tahu. Kasih tahu saya jalan menuju kepada sana. Diperlukan kerendahan hati untuk berani melakukan hal tersebut. Mau untuk repot, mumpung masih ada kesempatan. Saya mau katakan kepada saudara, belum terlambat. Itu sebabnya saya bersyukur untuk keadaan seperti event-event seperti sekarang ini. Karena belum terlambat, masih bisa. Saudara masih bisa jemput masa depan saudara dengan cemerlang. Tapi dengan sikap hati yang benar. Jangan sedikit-sedikit mau pergi, jangan sedikit-sedikit mau tinggal, jangan sedikit-sedikit mau keluar, jangan sedikit-sedikit mau kabur. Kita tidak bisa achieve banyak dalam kehidupan kalau mental kita itu mau cari exit plan senantiasa. Menikah juga demikian, saya ketemukan banyak orang menikah juga belum, udah mikirin kalau cerai gimana. Menikah aja belum. Kenapa udah mikirnya sampai ke situ? Nah, saya percaya gereja punya masa depan yang cerah. Sekali lagi, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kehebatan gembalanya, bukan karena kehebatan organisasinya, tapi karena gereja itu mempelainya Kristus. Karena gereja itu miliknya sendiri, karena gereja itu tubuhnya sendiri. Itu sebabnya saya percaya bahwa gereja punya masa depan yang cerah. Cuman kepada kita Tuhan percayakan untuk mengelola, kepada kita Tuhan mempercayakan untuk memimpin, kepada kita Tuhan percayakan untuk take care. Mari kita lakukan dengan the best of our possibility. Mari berdoa sebentar, saya sudah selesai. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Masih ada pengharapan buat setiap kami. Dimanapun posisi kami berada. Bantu kami, Roh Kudus. Kami perlu bantuan-Mu, kami perlu Engkau menerangi jalan kami. Kami perlu hikmat yang datangnya dari Tuhan. Berikan kepada kami roh yang tidak mudah untuk menyerah, yang tidak mudah untuk keluar, tapi untuk stay, diam, untuk setia, untuk commit, dan untuk bersedia dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Untuk mendatangkan kebangunan rohani, untuk membangkitkan yang sudah mati sekalipun, untuk membawa pembaharuan, untuk melatih atau membina pemain pengganti atau cadangan, untuk mau repot, untuk mau investasi. Aku berdoa supaya setiap orang di tempat ini, setiap pemimpinmu di tempat ini pulang dengan hati yang penuh, tahu keputusan apa yang harus mereka ambil, langkah mana yang harus mereka tempuh, dan diberi keberanian untuk mengambil perubahan yang mereka perlukan supaya lebih berbuah lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.